Seperti yang kita tahu bahwa Angkatan Laut merupakan salah satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dunia dan merupakan kekuatan terbesar yang ada di dalam pemerintah dunia. Tujuannya dibentuk organisasi ini adalah sebagai penegak hukum yang bisa dibilang kalau di dunia nyata sih, Angkatan Laut ini adalah polisi. Jadi, para bajak laut di mata pemerintah dunia ini dipandang sebagai orang yang jahat. Itu sebabnya orang-orang yang ada di organisasi Angkatan Laut memiliki kekuatan yang kuat untuk menandingi para bajak laut atau menangkap para bajak laut. Nah, selain itu, meskipun belum diketahui sejak kapan organisasi ini didirikan, namun melihat sejarah tentang pemerintah dunia, bisa diasumsikan bahwa organisasi Angkatan Laut muncul pasca terbentuknya pemerintah dunia, atau sekitar 800 tahun yang lalu. Memang setiap pemimpin organisasi ini selalu berganti sepanjang waktu, dan tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada perbedaan pendapat antara Angkatan Laut zaman dulu dan sekarang, terutama dalam hal prinsip. Banyak yang beranggapan bahwa Angkatan Laut zaman dulu lebih memiliki prinsip dan mereka menjadi contoh bagaimana seharusnya seorang Angkatan Laut dipandang berwibawa oleh masyarakat One Piece. Sebagai seorang veteran di Angkatan Laut, Monkey D. Garp pernah berpendapat bahwa ada perbedaan yang sangat jelas di antara Angkatan Laut zaman sekarang dan zaman dulu. Garp menganggap jika Angkatan Laut sekarang terlalu memegang keadilan yang absolut, di mana keadilan benar-benar ditegakkan dan tanpa memandang bulu. Maksudnya, jika dia melakukan kejahatan, maka dia tetaplah jahat. Sesuatu yang hitam akan menghasilkan hitam. Nah, prinsip ini pun menimbulkan polemik di kubu internal Angkatan Laut. Sebagian Angkatan Laut tidak setuju dengan hal itu, karena tidak semua harus dilihat dari kacamata keadilan yang absolut. Banyak kubu internal dari Angkatan Laut yang menyadari hal tersebut, seperti contohnya Monkey D. Garp, Smoker, Fujitora, dan mantan Angkatan Laut Aokiji Kuzan. Karena itulah, mereka terkadang menaruh rasa hormat terhadap musuhnya. Contohnya adalah Smoker saat menghormati Luffy dan Fujitora saat di Dressrosa. Selain terlalu memegang teguh terhadap keadilan yang absolut, Angkatan Laut sekarang juga cenderung korupsi, di mana mereka terlalu dikendalikan langsung oleh pemerintah dunia, dan seolah-olah Angkatan Laut tidak bisa bergerak sendiri. Dan inilah yang membuat Garp kecewa dengan Angkatan Laut. Keadilan yang bersifat absolut ini juga sudah memakan korban, salah satunya cucu kesayangannya, yaitu Ace. Kekecewaan inilah yang bisa jadi mendasari terbentuknya organisasi rahasia, yaitu SWORD. Kita juga masih belum mengetahui kapan organisasi ini terbentuk. Namun sejauh ini baru ada 2 anggota yang telah diketahui menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang pertama adalah X-Drake yang merupakan pimpinan dari organisasi ini, dan yang kedua adalah Kobe. Nah, dari sini tidak menutup kemungkinan juga bahwa nama-nama besar juga bergabung dalam kelompok tersebut. Garp dan Kuzan menjadi 2 nama yang paling santer diprediksi menjadi bagian dari organisasi SWORD. Garp dan Kuzan juga memiliki prinsip yang sama. Hal ini dikarenakan Kuzan yang sangat mengidolakan sosok Monkey D. Garp, termasuk bagaimana cara dia berprinsip. Kita juga masih belum mengetahui kapan SWORD dibuat, apakah sudah sejak lama atau baru saja dibentuk. Ada kemungkinan bahwa organisasi SWORD ini baru dibentuk pasca peristiwa besar di Marineford, dan hal ini juga sebagai bentuk perlawanan dari sistem pemerintah dunia saat ini. Dan tentunya jelas, mereka bergerak secara independen. Bergabungnya Aokiji Kuzan ke bajak laut Kurohige dan X-Drake ke Kaido bisa menjadi salah satu misi besar mereka. Mungkin mereka bertugas mengumpulkan data dan juga berbagai informasi lainnya yang bisa memprediksi kemana arah dan tujuan mereka. Meskipun belum diketahui apakah masih ada sosok lain yang diawasi oleh SWORD, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kemudian untuk apa semua hal tersebut? Jawaban dari pertanyaan tersebut menurut Mimin yaitu membalaskan dendam dan menggulingkan kekuasaan pemerintah dunia. Dengan kata lain, mereka berusaha mengakhiri dominasi pemerintah dunia yang dianggap sangat korup dan juga terlalu memegang keadilan yang absolut. Jika kemudian memang itu adalah tujuan mereka, maka bukan hal yang tidak mungkin organisasi SWORD ini
akan menjalin kerjasama dengan Revolusioner Army. Bahkan mungkin sebenarnya mereka sudah menjalin kerjasama tanpa kita sadari. Salah satu kemungkinan contoh kerjasama antara kedua organisasi rahasia tersebut adalah SWORD memberikan informasi detail mengenai lokasi dan segala informasi lainnya terkait Reverie kepada Revolusioner Army. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan penyerangan ke Mary Joyce dan Sabo yang kemudian ditugaskan dalam misi tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti kita akan melihat momen di mana Garp akan bertarung bersama Dragon dan Luffy untuk menghancurkan pihak dari pemerintah dunia dan mengembalikan kejayaan klan D. Tentunya pertarungan ini akan menjadi pertarungan terbesar dan paling epik yang pernah ada dalam cerita One Piece. Nah, itu tadi merupakan pembahasan alasan kenapa Monkey D. Garp diyakini akan bergabung dengan Revolusioner Army. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira, apakah Monkey D. Garp akan bergabung dengan Revolusioner Army untuk menghancurkan pemerintah dunia? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.